Tanjung Priuk, sebuah kawasan strategis di Jakarta yang terletak di sepanjang pantai utara, telah lama berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan. Sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, Tanjung Priuk menarik banyak perhatian karena berbagai kegiatan industri dan logistik yang berlangsung di sana. Namun, di balik kesibukan tersebut, daerah ini juga dikenal karena maraknya premanisme yang cukup signifikan. Sejarah premanisme di Tanjung Priuk dapat ditelusuri hingga beberapa dekade lalu, ketika pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Jakarta memicu persaingan serta konflik antar kelompok lokal. Dalam konteks ini, sejumlah tokoh berperan penting dalam menentukan dinamika kekuatan di kawasan tersebut. Mereka sering memanfaatkan kekuatan fisik, intimidasi, dan jaringan sosial untuk meraih pengaruh dan keuntungan di tengah masyarakat yang rentan. Salah satu tokoh yang paling menonjol dalam dunia premanisme di daerah ini adalah seorang pria bernama Hercules. Lahir di Timor Leste dan kemudian menetap di Tanjung Priuk, Hercules dikenal berkat fisiknya yang kuat dan reputasinya yang menakutkan. Ia membangun kekuasaan dengan cara yang sering menimbulkan ketegangan dan konflik, terutama dengan kelompok yang dipimpin oleh John Kay. Di sisi lain, John Kay adalah seorang preman yang memiliki jaringan luas dan dikenal karena gaya kepemimpinannya yang otoriter. Berasal dari Maluku, John Kay juga memiliki pengaruh yang signifikan di Tanjung Priuk, terutama di kalangan komunitasnya sendiri. Konflik antara Hercules dan John Kay tidak hanya berkaitan dengan persaingan kekuasaan dan penguasaan wilayah, tetapi juga dipicu oleh faktor-faktor pribadi serta sejarah konflik etnis yang kompleks di Indonesia. Dalam konteks ini, perseteruan antara Hercules dan John Kay menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika premanisme di Tanjung Priuk. Kedua figur ini memainkan peran sentral dalam berbagai insiden kekerasan dan ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut, dan kisah konflik mereka telah menjadi legenda di kalangan masyarakat Tanjung Priuk. Tanjung Priuk, yang dikenal sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Jakarta, menjadi saksi bisu dari kisah konflik yang berlangsung lama antara dua tokoh preman yang sangat berpengaruh, yaitu Hercules dan John Kay. Namun, sebelum perseteruan mereka mencapai puncak ketegangan, ada sejarah panjang yang melatar belakangi konflik ini. Hercules, seorang pria yang lahir di Timor Leste, dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Ketika ia pindah ke Tanjung Priuk sebagai pemuda, ia dengan cepat membangun reputasi sebagai sosok yang tidak boleh dianggap remeh. Kegarangan dan keberanian yang ditunjukkannya membuatnya dihormati di kalangan preman setempat. Di sisi lain, John Kay, yang berasal dari Maluku, juga memiliki latar belakang yang sulit. Ia dikenal memiliki jaringan yang luas serta kekuatan fisik yang mengesankan. Kepemimpinannya yang tegas dan otoriter menjadikannya sosok yang dihormati sekaligus ditakuti oleh banyak orang. Awal mula perseteruan antara Hercules dan John Kay dapat ditelusuri dari persaingan mereka untuk menguasai wilayah dan sumber daya di Tanjung Priuk. Kedua tokoh ini memiliki ambisi besar untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka di kawasan tersebut. Konflik pertama kali muncul ketika mereka bersaing untuk mengendalikan bisnis ilegal, seperti perjudian, peredaran narkoba, dan perlindungan. Dalam usaha mencapai tujuan mereka, kedua belah pihak tidak ragu menggunakan kekerasan dan intimidasi. Seiring berjalannya waktu, provokasi antara Hercules dan John Kay semakin memanas. Serangkaian insiden kecil memicu bentrokan fisik antara pengikut masing-masing. Bentrokan-bentrokan tersebut seringkali terjadi di tempat-tempat ramai, seperti pasar tradisional dan kafe, yang semakin meningkatkan ketegangan di kalangan warga setempat. Situasi semakin memburuk ketika kedua belah pihak mulai saling membunuh anggota kelompok lawan. Pembunuhan-pembunuhan ini hanya memperdalam jurang perpecahan antara Hercules dan John Kay, menegaskan bahwa perseteruan mereka semakin tak terhindarkan. Saat ini, perseteruan antara Hercules dan John Kay telah mencapai fase yang sangat kritis, dengan ketegangan yang semakin memuncak di antara kedua pihak. Masyarakat di Tanjung Priuk hidup dalam keadaan ketakutan, di tengah potensi konflik yang semakin meluas. Konflik ini bermula dari persaingan untuk meraih kekuasaan dan pengaruh di wilayah Tanjung Priuk. Dengan ambisi yang sangat besar dan situasi yang terus memburuk,
tampaknya konflik ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Insiden yang terjadi tidak hanya mengguncang Tanjung Priuk, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam ingatan warga setempat. Dalam beberapa bulan terakhir, perseteruan antara Hercules dan John Kay semakin memanas, dengan kedua belah pihak berusaha untuk menguasai wilayah serta bisnis ilegal di daerah tersebut. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu anggota kelompok Hercules ditemukan tewas dengan tanda-tanda penyiksaan yang jelas. Hercules langsung menyalahkan John Kay atas insiden tersebut, sementara John Kay membantah keterlibatannya dan menyatakan bahwa itu merupakan provokasi dari pihak Hercules. Dalam upaya untuk menegakkan kekuasaannya, Hercules mulai melakukan tindakan provokatif terhadap kelompok John Kay. Pada suatu malam, kelompok Hercules melancarkan serangan terhadap salah satu markas John Kay yang terletak di Tanjung Priuk. Bentrokan sengit pun tak terhindarkan, menyebabkan beberapa orang terluka dan merusak banyak properti di sekitar markas tersebut. Tidak mau kalah, John Kay beserta para pengikutnya membalas serangan itu dengan serangan yang lebih brutal. Mereka melakukan serangkaian serangan terkoordinasi terhadap kelompok Hercules dan para pendukungnya. Akibatnya, banyak rumah di Tanjung Priuk terbakar, dan sejumlah orang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Kedua pihak terus berusaha untuk memperbesar dan memperpanjang konflik ini, yang hanya menghasilkan ketakutan dan kekacauan di kalangan penduduk setempat. Insiden paling menakutkan dan mematikan yang terjadi dalam konflik ini berlangsung di Pasar Tanjung Priuk, yang dikenal sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di kawasan tersebut. Dalam upaya untuk mencari solusi damai, sebuah pertemuan antara para pemimpin kelompok Hercules dan John Kay diatur di pasar tersebut. Sayangnya, pertemuan yang diharapkan menjadi sarana mediasi itu berubah menjadi bencana ketika serangan mendadak terjadi. Pada pagi hari yang cerah, saat para pemimpin tengah berunding di dalam pasar, tiba-tiba sekelompok bersenjata dari pihak John Kay menyerbu lokasi tersebut. Mereka mulai melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah kelompok Hercules yang sedang berkumpul, menciptakan kekacauan dan kepanikan di kalangan para pedagang serta pembeli yang berada di pasar. Banyak orang yang terluka, dan beberapa di antaranya kehilangan nyawa di tempat kejadian. Setelah serangan brutal di Pasar Tanjung Priuk tersebut, pihak kepolisian segera meluncurkan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas insiden tragis ini. Namun, usaha untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menuduh salah satu kelompok preman itu terbukti sangat sulit. Konflik yang berkepanjangan ini semakin memperdalam jurang pemisah antara kedua belah pihak, sementara masyarakat Tanjung Priuk harus hidup dalam ketakutan akan potensi konflik yang lebih besar di masa depan. Tragedi di Pasar Tanjung Priuk meninggalkan dampak yang mendalam dalam ingatan masyarakat, dengan banyak orang kehilangan anggota keluarga serta sumber penghidupan mereka akibat insiden tersebut. Keamanan dan stabilitas di Tanjung Priuk terus terganggu, yang pada gilirannya menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Insiden di pasar ini menjadi puncak dari konflik panjang antara Hercules dan John Kay, di mana kebrutalan dan kekerasan yang terjadi meninggalkan luka yang dalam dalam ingatan warga. Sementara itu, ketegangan antara kedua belah pihak tetap tinggi, dan Tanjung Priuk berjuang untuk pulih dari tragedi tersebut. Harapan untuk perdamaian dan rekonsiliasi masih jauh dari kenyataan. Ada beberapa faktor yang memperburuk konflik antara Hercules dan John Kay di Tanjung Priuk. Berikut ini adalah informasi mendetail mengenai faktor-faktor tersebut. 1. Perebutan kekuasaan dan wilayah. Salah satu faktor utama yang memperburuk konflik antara Hercules dan John Kay adalah persaingan untuk mendapatkan kekuasaan dan wilayah di Tanjung Priuk. Kedua tokoh ini memiliki ambisi besar untuk memperluas pengaruh dan kontrol mereka atas area tersebut. Perebutan ini seringkali memicu bentrokan fisik antara kelompok mereka, karena masing-masing pihak bersaing untuk mendominasi bisnis ilegal, seperti perjudian, narkoba, dan perlindungan. 2. Provokasi dan balasan. Kedua belah pihak seringkali melakukan tindakan provokatif terhadap satu sama lain, yang kemudian diikuti dengan serangan balasan. Provokasi seperti serangan mendadak atau penghinaan publik hanya memperburuk ketegangan antara Hercules dan John Kay, sehingga memicu semakin meningkatnya konflik.
Serangkaian tindakan agresif yang terjadi antara mereka semakin memperdalam jurang perbedaan dan memperburuk situasi secara keseluruhan. 3. Keterlibatan pihak ketiga. Konflik antara Hercules dan John Kay seringkali dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk kepentingan mereka sendiri. Pihak luar, seperti rival bisnis atau kelompok preman lainnya, dapat mengambil keuntungan dari ketegangan antara kedua kelompok ini. Hal ini bisa memperparah konflik dan membuat penyelesaian secara damai menjadi semakin sulit. 4. Sikap tidak kompromi. Baik Hercules maupun John Kay dikenal dengan sikap yang keras dan tidak mau mengalah. Keduanya tidak bersedia untuk mundur atau mencari solusi damai, yang menjadikan penyelesaian konflik ini sangat sulit. Ketidaktertarikan mereka terhadap mediasi atau negosiasi hanya akan memperpanjang konflik dan meningkatkan kemungkinan terjadinya insiden yang lebih serius. 5. Dendam pribadi dan faktor etnis. Selain faktor-faktor ekonomi dan kekuasaan, konflik antara Hercules dan John Kay juga dipengaruhi oleh dendam pribadi dan faktor etnis. Peristiwa masa lalu atau persaingan pribadi antara anggota kelompok mereka dapat memperpanjang konflik ini. Dengan demikian, semua faktor ini bersama-sama memperburuk situasi antara Hercules dan John Kay di Tanjung Priuk, memicu spiral kekerasan dan ketegangan yang merugikan masyarakat setempat. Perseteruan antara Hercules dan John Kay di Tanjung Priuk adalah sebuah kisah yang menggambarkan betapa kompleksnya konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok preman. Dari masalah yang telah muncul dalam perseteruan ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga serta mengidentifikasi upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Pertama-tama, dari segi pelajaran, kita belajar tentang pentingnya penanganan konflik sejak dini, terutama konflik kecil, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dampak negatif dari konflik ini terhadap masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis, menjadi catatan penting yang harus selalu diingat. Misalnya, masyarakat bisa mengalami ketidakstabilan, kehilangan sumber penghidupan, dan trauma psikologis akibat kekerasan yang terjadi. Selain itu, keterlibatan pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil terbukti sangat penting dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan perdamaian. Dukungan dari pihak-pihak ini bisa menjadi jembatan untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan, langkah-langkah preventif menjadi kunci utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pendidikan dan kampanye kesadaran, penguatan kepemimpinan lokal, penguatan sistem hukum, serta penegakan hukum yang konsisten. Pembentukan dialog dan mekanisme mediasi juga sangat penting untuk menghindari eskalasi konflik di masa mendatang. Dengan mengambil pelajaran dari perseteruan antara Hercules dan John Kay, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita berharap konflik serupa dapat diminimalisir atau bahkan dihindari di masa depan. Semoga Tanjung Priuk dan wilayah lainnya dapat hidup dalam keadaan damai, aman, dan makmur secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.